Meski kondisi ekonomi Indonesia saat ini relatif baik dibanding negara lain, Presiden Jokowi tetap meminta para menteri melakukan stres test terhadap kekuatan dan daya tahannya terhadap badai krisis. Ini dilakukan setelah IMF melaporkan 31 negara bakal masuk jurang resesi dan 28 negara kini antri menjadi pasien IMF. Presiden Joko Widodo kembali menginstruksikan para menteri untuk mengantisipasi ancaman resesi ekonomi global dengan langkah nyata yang benar-benar berdampak pada rakyat. Namun Presiden mengingatkan untuk tetap hati-hati mengambil kebijakan karena perubahan kondisi global sangat tidak menentu, sulit dikalkulasi dan diprediksi. Presiden mengaku sudah mendapat laporan dari IMF melalui Menteri Keuangan bahwa tingkat ketidakpastian ekonomi global makin tinggi dan memaksa 28 negara saat ini menjadi pasien IMF. Karena itu, Indonesia harus mengantisipasi kondisi terburuk dan menguji kekuatan ekonomi terhadap krisis. Persiapan kita ini harus betul-betul persiapan detail, nggak bisa sekali lagi kita bekerja hanya rutinitas, nggak bisa lagi sekarang ini. Bekerja makro, bekerja mikro, bekerja detail itu yang akan bisa menyelamatkan negara kita. Pangan kita, energi kita, semuanya harus kita tes betul. Sampai plan A, plan B, plan C, plan D, semuanya harus ada semuanya. Plan E semuanya. Yang paling buruk, yang terburuk, semuanya harus kita hitung semuanya. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, resiko krisis global sudah terlihat sangat jelas dari revisi proyeksi IMF terhadap pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 dari 2,9% menjadi 2,7%. Menurut Sri Mulyani, Indonesia sendiri sudah mengantisipasi kondisi itu dalam kebijakan fiskal tahun 2023 dengan menekan defisit APBN di bawah 3% dan memastikan pemulihan ekonomi tetap terjaga. Ini tentu sangat sesuai dengan situasi market yang memang akan menjadi sangat ketat dan sangat mahal. Sehingga penurunan defisit adalah suatu cara untuk mengurangi risiko yang berasal dari market, terutama tadi pasar surat berharga negara. Yang kedua, kita juga harus make sure bahwa pemulihan ekonomi kita bisa tetap terjaga ya dalam hal ini. Berdasarkan laporan Menko Perekonomian, indikator eksternal Indonesia saat ini masih relatif kuat. Ini tercermin dari volatility index yang berada di level 30,49 atau masih dalam batas nilai indikatif 30 dan indeks exchange market pressure yang berada di level 1,06 atau masih di bawah batas threshold level 1 yaitu sebesar 1,78. Demikian pula kredit default swap yang mengindikasikan probabilitas gagal bayar utang relatif lebih rendah dari sesama negara berkembang besar seperti Brasil, Afrika Selatan, dan Turki. Namun, dampak guncangan global tetap harus diwaspadai. Tim Liputan, Metro TV.